Kalau kamu pikir hidup lama itu cuma buat orang kaya, kamu salah. Ada konsep riset umur, dan ini bukan teori mahal. Di video ini kita bahas versi rakyat jelata. Kemarin, kita udah bongkar rahasia besar di balik bisikan Xi Jinping dan Putin soal target hidup 150 tahun. Kita bicara soal teknologi transplantasi organ, rekayasa genetika babi, sampai riset triliunan rupiah yang cuma bisa diakses sama segelintir orang paling berkuasa di planet ini. Tapi jujur aja, muncul satu pertanyaan pahit di benak kita. Apakah keabadian itu cuma jatah buat para sultan dan penguasa? Apakah kita, para rakyat jelata yang setiap hari masih harus pusing mikirin cicilan dan kerja rodi, cuma bisa nonton mereka hidup abadi, sementara kita menua dan rapuh dimakan waktu? Ternyata tidak. Di balik tembok laboratorium mahal itu, ada sebuah pintu belakang yang nggak mereka ceritakan ke publik. Para ahli menyebutnya biohacking. Ini adalah cara cerdas untuk meretas biologi tubuhmu sendiri. Sebuah teknik untuk menipu maut dan melakukan factory reset pada umur sel-selmu. Tanpa perlu organ cadangan, tanpa perlu suntikan sel punca miliaran rupiah, dan hebatnya lagi, ini gratis. Hari ini, aku nggak akan bahas soal teknologi luar angkasa. Aku akan share 3 strategi biohacking yang bisa kamu lakukan langsung dari rumah, sekarang juga. Siapkan diri kamu, karena kita akan membuktikan bahwa rahasia panjang umur itu bukan cuma milik para elit, tapi ada di dalam genggaman tangan kita sendiri. Mungkin kamu mikir, biohacking. Kedengarannya kayak eksperimen ilegal di film Hollywood. Tapi sebenarnya, konsepnya jauh lebih sederhana. Bayangkan, tubuh kamu itu adalah sebuah PC gaming atau smartphone tercanggih yang pernah diciptakan. Masalahnya, kebanyakan dari kita, para rakyat jelata yang sibuk kerja rodi, menjalankan hidup kita dengan settingan standar atau default. Kita pakai tubuh kita sampai lemot, baterainya bocor, layarnya retak, dan akhirnya kita pasrah saat mesin ini mulai rusak di usia 40 atau 50 tahun. Kita anggap itu takdir atau nasib. Nah, biohacking adalah cara kita masuk ke sistem BIOS atau pengaturan dasar tubuh tersebut. Ini adalah teknik overclocking versi manusia. Kita nggak cuma pasrah nunggu rusak, tapi kita sengaja melakukan modifikasi pada gaya hidup, lingkungan, dan pola makan untuk memaksa tubuh kita memberikan performa maksimal, jauh di atas rata-rata orang normal. Caranya bukan dengan sihir, tapi dengan prinsip bernama hormesis. Hormesis itu adalah ide bahwa sedikit racun atau sedikit stres justru bikin kamu makin kuat. Tubuh manusia itu dirancang untuk bertahan hidup dalam kesulitan. Kalau kamu terlalu nyaman, selalu kenyang, dan selalu di ruangan ber-AC, sel-sel kamu bakal jadi manja dan malas. Mereka bakal lupa cara memperbaiki diri. Di video ini, kita bakal jelasin gimana cara kita ngasih stres positif ini supaya sel kamu bangun dari tidurnya dan mulai melakukan pembersihan total. Kita akan meretas biologi kita sendiri tanpa perlu izin dari laboratorium elit manapun. Strategi pertama adalah sesuatu yang mungkin sering kamu hindari setiap pagi, suhu ekstrim. Para elit dunia dan atlet pro rela bayar puluhan juta rupiah cuma buat masuk ke tabung cryoterapi, sebuah ruangan super dingin yang suhunya bisa minus 100 derajat Celcius. Tapi buat kita rakyat biasa, kita punya versi gratisnya, mandi air dingin di waktu subuh. Kenapa ini disebut biohacking? Saat tubuh terkena air dingin yang menusuk tulang, sistem saraf akan mengirim sinyal darurat ke otak. Di saat itulah, tubuh melepaskan senjata rahasia bernama cold shock proteins. Ini adalah mekanik mikro yang tugasnya sangat spesifik, mencari protein-protein di otak dan sel yang bentuknya sudah penyok atau rusak, yang biasanya jadi bibit penyakit Alzheimer dan kepikunan, lalu memperbaikinya secara otomatis. Mandi air dingin bukan cuma bikin kamu segar, tapi ini adalah prosedur pembersihan otak yang paling murah di dunia. Bukan cuma itu, suhu dingin juga memaksa tubuh mengaktifkan brown fat atau lemak coklat. Beda sama lemak putih di perut yang bikin kita buncit, lemak coklat ini adalah tungku energi. Lemak coklat ini membakar kalorinya cepat banget buat jaga suhu tubuh tetap stabil. Jadi, daripada kamu bayar jutaan rupiah buat sedot lemak atau perawatan spa elit, cukup tantang dirimu setiap pagi. Lawan rasa malasmu selama 2 menit di bawah gunyuran air dingin. Kamu nggak cuma lagi mandi,
tapi juga melatih sel-selmu buat jadi petarung yang gak gampang sakit dan tetap awet muda. Tapi penting diingat, karena ini adalah stres positif, tubuh harus siap kena kejutan. Mandi air dingin atau paparan suhu ekstrim bukan untuk semua orang. Kalau kamu punya kondisi-kondisi ini, sebaiknya konsultasi ke dokter dulu atau bahkan menghindari teknik ini sepenuhnya. 1. Penderita penyakit jantung. Jangan tiba-tiba mandi dingin. Kejutan dingin mendadak bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah secara instan. Bahaya kalau jantungmu emang udah nggak kuat. 2. Hipertensi berat. Kalau tekanan darahmu sering nggak terkontrol, jangan ambil risiko. Karena kalau tiba-tiba kaget kena air dingin, tensinya bisa jadi ikutan naik juga. 3. Ibu hamil dan anak-anak. Harus hati-hati karena tubuh mereka punya regulasi suhu beda dan lebih sensitif. 4. Kondisi rain out. Orang yang punya gangguan aliran darah ke ujung jari tangan atau kaki saat kedinginan. Bahaya kalau kena guyur air dingin. Kaki tangannya bisa tiba-tiba biru. Tips dari kita buat kamu, sesama rakyat jelata yang sehat tapi takut dingin, jangan langsung diguyur satu badan. Mulailah pakai air biasa dulu, terus pelan-pelan turunin suhunya. Atau mulai guyur dari kaki dan tangan dulu baru ke pundak. Biohacking ini soal konsistensi ya, bukan siapa yang paling cepat kena hipotermia. Kenali kondisi tubuhmu sendiri. Oke, strategi kedua ini adalah jagoannya. Dan berita terbaiknya buat kita rakyat biasa, ini 100% gratis. Namanya autofagi. Kedengarannya teknis banget ya. Tapi simpelnya begini, sel tubuh kamu itu lagi makan temen. Tapi bukan temen yang baik yang dimakan, melainkan sel-sel yang udah busuk, protein yang udah karatan, dan sel-sel zombie yang kita bahas kemarin. Bayangin tubuh kamu itu kayak rumah. Kalau kamu masak terus setiap jam, makan terus, sampah di dapur bakal numpuk karena kamu nggak sempat buang sampah ke depan. Akhirnya, rumahmu bau dan rusak. Nah, di sini ada 2 tombol utama yang mengatur umur panjang kita. Namanya mTOR dan SIRT1. mTOR itu saklar pertumbuhan. Saat kamu makan, mTOR ini nyala. Dia fokus buat numpuk tenaga dan bikin sel jadi gede. Kalau mTOR nyala terus-menerus karena kita ngemil terus, sel kamu nggak ada istirahatnya dan sampah biologis mulai numpuk. Kalau SIRT1 itu saklar perbaikan. Nah, pas kamu puasa, mTOR bakal di-off-in dan SIRT1 alias gen umur panjang bakal nyala. SIRT1 inilah yang memerintahkan sel kamu buat melakukan autofagi. Sel kamu bakal bilang, si bos lagi nggak kasih makan nih. Yuk kita bongkar gudang, cari protein yang udah rusak, kita hancurin, terus jadiin energi baru. Boom! Sel kamu mendadak dapat onderdil baru hasil daur ulang DNA kamu sendiri. Buat kita di Indonesia, sebenarnya udah punya kurikulum biohacking ini dari dulu, lewat berbagai jenis puasa. Tinggal pilih mode mana yang cocok buat kamu. Ada intermittent fasting, mode 16:8. Kamu puasa 16 jam, termasuk tidur, dan makan dalam durasi 8 jam. Tapi biasanya tetap minum air putih, cuma gak makan aja. Ini cara paling simpel buat nurunin insulin dan nyalain SIRT1 setiap hari. Ada puasa Daud atau alternate day fasting. Sehari puasa, sehari enggak. Secara sains, ini bagus banget buat bikin metabolisme kamu jadi hybrid. Tubuhmu diajarin buat pinter bakar lemak, ketosis, kalau lagi nggak ada nasi. Kalau puasa Ramadan, itu namanya dry fasting. Ini kelas beratnya para biohacker dunia. Tanpa air, sel kamu bakal ngalamin tekanan yang bikin mereka kerja 3 kali lebih cepat buat bersih-bersih. Yang terakhir, puasa Senin Kamis. Ini kayak jadwal maintenance mingguan biar mesin kamu nggak panas karena dihajar gula tiap hari. Nah, pertanyaannya, berapa lama biar dapat efeknya? Autofagi biasanya baru benar-benar bangun tidur setelah kamu puasa 14-16 jam. Jadi kalau kamu baru puasa 6 jam terus udah hilaf makan gorengan, ya sel kamu baru aja mau ambil sapu, udah kamu kasih sampah baru lagi. Tombol SIRT1 kamu mati, dan mTOR kamu nyala lagi sebelum kerjaan beres. Tapi tunggu dulu, walaupun ini cara gratis, jangan maksa. Kalau kamu punya riwayat eating disorder, yaitu masalah psikis soal pola makan, atau badan kamu emang udah kurus kering, malnutrisi. Jangan maksa juga kalau kamu punya diabetes tipe 1 yang harus suntik insulin. Nanti takutnya gula darah drop parah. Jangan kalau lagi hamil atau menyusui. Ingat, bayi kamu butuh nutrisi, bukan autofagi.
Ingat, jangan cari perkara. Kesehatan kamu nomor 1. Terus harus tiap hari kah autofaginya? Santai, kita kan rakyat biasa, bukan robot laboratorium. Mulai aja 3-4 kali seminggu. Kalau udah enak, baru dijadiin gaya hidup. Ingat, elit dunia boleh punya obat jutaan dolar, tapi mereka nggak bisa beli rasa lapar, yang justru jadi kunci perbaikan DNA kamu lewat saklar sirtuan tadi. Oke, kita sampai di pilar terakhir yang paling sering disepelekan sama kita-kita yang sibuk cari cuan. Tidur. Banyak rakyat jelata mikir tidur itu cuma istirahat, atau bahkan tanda orang malas. Padahal, buat para elit dan biohacker, tidur adalah waktu di mana operasi pembersihan paling canggih terjadi. Pernah nggak kamu bangun tidur tapi rasanya otak masih berkabut atau lemot? Itu karena sistem glimfatik kamu nggak kerja maksimal. Glimfatik ini ibaratnya mobil tangki air yang masuk ke otak kamu pas kamu tidur nyenyak buat nyuci semua racun saraf dan sampah protein yang numpuk seharian. Kalau kamu kurang tidur, otak kamu itu ibarat got yang mampet, kotor dan penuh sampah. Kuncinya ada di satu hormon yang namanya melatonin. Kebanyakan orang cuma tahu melatonin itu hormon biar ngantuk. Padahal, melatonin adalah antioksidan terkuat yang diproduksi tubuh kita buat memperbaiki kerusakan DNA. Pas kamu masuk fase deep sleep, si melatonin ini jadi mandor yang keliling ke sel-sel kamu buat ngecek. DNA mana yang penyok? Mana yang harus ditambal? Kalau kamu tidurnya berantakan atau main HP sampai jam 2 pagi, mandor ini nggak akan pernah keluar, dan sel kamu bakal menua lebih cepat karena nggak pernah diperbaiki. Terus gimana caranya biar tidur kita setara sama kualitas tidur para miliarder? Nggak perlu beli kasur harga ratusan juta. Cukup pakai cara ini aja. 1. Matikan lampu total. Cahaya, sekecil apapun, bakal matiin produksi melatonin. Kamar harus gelap gulita, kayak gua. 2. Dinginkan suhu. Tubuh perlu nurunin suhu inti sekitar 1 derajat Celcius buat masuk ke deep sleep. Kalau nggak ada AC, pakai kipas angin. Atau mandi air hangat dulu sebelum tidur biar badan buang panas. 3. No screen 1 jam sebelum tidur. Blue light dari HP itu musuh bebuyutan otak. Dia nipu otak kamu seolah-olah masih siang hari. Akibatnya, sistem glimfatik kamu nggak akan pernah nyala. Tapi tetap ya, ada catatan. Jangan ngandalin obat tidur kimiawi sebagai solusi jangka panjang. Itu cuma bikin kamu pingsan, bukan dapat tidur yang berkualitas secara biologis. Dan kalau kamu punya kondisi sleep apnea, ngorok parah sampai berhenti napas, jangan cuma biohacking tidur sendiri. Mending cek ke dokter, karena itu masalah mekanis pernapasan. Perlu ada intervensi profesional. Ingat, tidur itu bukan buang waktu. Tidur itu adalah momen di mana kamu dapat perawatan salon level seluler secara gratis. Elit dunia boleh suntik sel punca, tapi kalau mereka nggak bisa tidur nyenyak, sel mereka tetap bakal karatan. Kita rakyat jelata, cukup matiin lampu dan biarin tubuh kita kerja sendiri. Tapi ada satu rahasia lagi. Sistem glimfatik dan melatonin tadi nggak kerja 24 jam. Mereka punya jadwal piket yang ketat. Para ahli biohacking menyebut jam 10 malam sampai jam 2 pagi sebagai the golden window. Ini adalah waktu di mana tubuh kamu melakukan reparasi fisik dan mental paling besar. Secara biologis, kalau kamu baru tidur jam 1 pagi, kamu sudah kehilangan 75% dari jadwal servis rutin tubuhmu. Ini yang namanya irama sirkadian. Tubuh kita itu sinkron sama perputaran bumi. Saat matahari terbenam, sistem perbaikan DNA mulai bersiap-siap. Kalau kamu rakyat jelata yang hobi scrolling TikTok sampai jam 12 malam, kamu sebenarnya lagi maksa mandor perbaikan tubuhmu buat pulang duluan sebelum kerjaannya selesai. Hasilnya, besok pagi kamu bangun dengan DNA yang masih penyok dan otak yang masih penuh sampah sisa kemarin. Sekarang, mari kita jujur-jujuran. Biohacking bukan sulap. Kamu mandi air dingin sekali atau puasa sehari nggak akan langsung bikin kamu awet muda besok pagi. Hasil dari semua siksaan yang kita bahas tadi baru akan terlihat 10, 20, atau 30 tahun lagi. Di saat teman-teman seumuran kamu mulai langganan ke rumah sakit, mulai pikun, atau gampang capek, kamu justru masih punya energi kayak anak umur 30-an. Seperti kata Dr. David Sinclair, penuaan itu sebenarnya adalah penyakit yang bisa diperlambat atau bahkan diobati.
Dan kita sudah membuktikan hari ini bahwa untuk mengobatinya kita nggak butuh laboratorium rahasia di Myanmar atau transplantasi organ dari babi. Kita cuma butuh disiplin untuk bangun subuh, menahan lapar, dan mematikan lampu sebelum jam 10 malam. Jadi, pilihan ada di tangan kamu. Mau terus jadi penonton saat para elit dunia mencoba hidup selamanya, atau mulai mengambil kendali atas biologi kamu sendiri sekarang juga? Oke, cara gratisnya udah. Terus ada nggak suplemen yang bisa booster hasil biohacking ini? Di video berikutnya, kita bakal bedah suplemen ajaib seperti NMN dan resveratrol. Apakah itu benar-benar bekerja atau cuma taktik marketing buat ngerampok dompet kita? Pastikan kamu sudah subscribe ya, biar nggak ketinggalan ya. Terima kasih sudah menonton.